Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani Indonesia ya hari ini. Hari ini agendanya di rumah ya, karena 2 hari di sini hujan, jadinya nggak bisa keluar rumah kawan. Nah, ini daripada nganggur, ini Bang Heri juga lagi sepil-sepil tanaman ubi jalar yang sudah dipanen ya tentunya. Ya kemarin saya panen, akhirnya ini masih di rumah nggak bisa terdistribusi karena selalu hujan. Dan hari ini gimana kalau kita salah satunya menghadirkan ini, mengamati masing-masing jenis ubi jalar yang saya tanamkan. Oke. Nah, ini dari varian ada mulai gemoy, gading dong, ada JP, juga ubi ungu, pelangi madu, dan yang lain-lain. Ini banyak sekali yang saya tanam dan alhamdulillah kualitasnya juga semua itu sudah bagus ya, sesuai dengan harapan, dan mulai dari kualitas, jumlah produksi, dan ya pokoknya banyaklah keunggulan dari masing-masing ubi jalar yang saya tanam. Nah, oke kawan, hari ini langsung aja ya. Pokoknya hari ini kita melihat jenis-jenis aja dulu. Nah, ini saya ngambil yang satunya. Nah, ini kita mempunyai beberapa jenis ubi jalar ya. Contohnya yang pertama ini saya kenalkan sama Anda, ini adalah ubi madu yang kalau orang bilang itu adalah ubi Cilembu ya. Memang asalnya dulu dari Cilembu, kita mengembangkan di sini ya. Namanya tetap kita namai ubi madu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini ubi madu memang mempunyai ciri khas warna putih agak kuning ya. Ini adalah salah satu ubi madu yang kita kembangkan di lahan. Dan bagian dalamnya ini berwarna kuning ya. Kuning, dan ada 3 varian, yaitu yang pertama hanya kuning, ada sedikit oranye di tengah, dan yang satunya itu hanya warna kuning, dan yang ketiga adalah banyaknya corak ungu melingkar di bagian pinggir. Nah, ini dari 3 jenis yang saya tanam ini semuanya adalah kualitas bagus yang selalu diminati para konsumen ya. Nah, karena jangan, kadang orang ini bukan asli, bukan ya, tapi memang kalau di tempat saya 3 jenis itu yang selalu saya kembangkan dan menghasilkan yang super semuanya. Nah, oke, yang kedua. Nah, ini yang kemarin juga saya videokan, salah satunya ubi jenis mutiara ya, atau mungkin juga si gemoy. Gemoy kita mempunyai 4 varian. Salah satunya adalah yang berwarna merah seperti ini. Nah, ini warnanya sangat cantik ya. Ini yang mempunyai kulitnya merah, tapi bagian dalamnya adalah warna oranye. Kombinasinya ungu ya. Warna ungu bagian pinggir, dan di tengahnya ada bintik-bintik warna ungu. Nah, ini salah satu keunikan dari ubi jalar yang saya kembangkan, dan rasanya pun manis sekali ya. Nah, ini jenis yang saya kembangkan ini identik dengan umbinya yang cepat besar. Bisa kalau maksimal perawatan itu kurang dari 3 bulan sudah panen ya. Nah, seperti itu keunggulan dari jenis yang satu ini. Nah, ini tadi sudah saya potong. Nah, lebih baik lagi saya potong ulang ya. Nah, seperti ini. Warnanya sangat menarik, cocok sekali untuk kita open dan sebagai pewarna alami. Kalau kita menginginkan mungkin dibikin kolak atau jenis puding, ini warna ungu yang menjadi ciri khas jenis ini itu sudah menjadi pewarna yang cukup menarik untuk makanan kita. Nah, jadi salah satu keunggulan dari jenis yang saya kembangkan. Nah, yang satu lagi muncul gemoy 132. Nah, yang 132 juga mirip ya, tapi untuk warna-warna ungu ini lebih coraknya itu lebih oranye ya daripada yang tadi ya. Nah, itu
ciri khas dari ubi jalar yang saya kembangkan. Ini juga cocok sekali untuk kita manfaatkan pengolahan itu secara di oven bisa, digoreng bisa, pokoknya multi ya. Jadi kita nggak susah-susah mencari yang untuk pewarna. Oke, lanjut, tak carikan dulu ya. Ini yang jenis JP ya. Nah, saya lanjutkan kawan. Nah, hari ini ada si gemoy 132 yang warnanya adalah oranye. Ini warna oranye sekali yang sudah saya hadirkan. Nah, tak potong. Ini adalah warna oranye dari gemoy 133. Ini warna kulitnya luar adalah merah juga, tapi merahnya agak muda ya, tapi warna dalam sangat menarik sekali untuk dinikmati ya. Ini keunggulannya bisa dimakan mentah pun bagus ya. Apalagi wes lek ning Tegalan luwe ngelak orang nggawa banyu ya wis iki tombo nih. Nah, selanjutnya ini ada jenis yang biasa saya kembangkan, yaitu jenis ubi JP. Nah, ubi JP warnanya seperti ini kawan. JP warnanya oranye sekali. Nah, kalau kita jajarkan sama gemoy 133 tadi, nah ini yang gemoy, ini yang JP. JP lebih oranye lagi ya. Tapi untuk warna kulit ini agak pucat untuk warna dari JP. Tapi untuk kualitas rasa memang ubi JP itu identik manisnya itu lebih lama dibanding jenis yang lain, karena yaitu dari JP sendiri mempunyai ciri khas ada rasa asin sedikit ya. Kalau kita oven sama-sama bagus, tapi nuansa agak asin itu akan muncul ya. Walaupun itu sama-sama mengeluarkan madu. Memang prosesnya untuk JP itu kalau saat pengen mengoven itu harus kita diamkan minimal 15 hari setelah kita cabut dari lahan. Beda dengan jenis mutiara, gemoy, si madu merah sama pelangi itu 10 hari dari kita cabut itu sudah bisa kita maksimalkan untuk proses pengovenan, yaitu untuk meningkatkan rasa manis ya. Memang semua ubi jalar itu bisa matang di oven, tapi perbedaannya yang kualitas bisa di oven dengan maksimal itu lebih cepat keluar madu dibanding yang lain. Memang sama-sama manis, tapi untuk mengeluarkan madu itu kita harus perlu proses. Tentunya proses diam setelah panen, itulah yang saya maksudkan. Oke, lanjut. Ini menuju jenis yang saya punya lain. Nah, ini adalah pelangi madu yang biasanya ini saya bilang satu pelangi madu, satu si madu merah ya. Ya, karena ini yang saya panen kemarin cuman pelangi madu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Bagian dalamnya hampir sama ya. Ini adalah corak ungu melingkar, di tengah ada bintik-bintik yang dikelilingi warna oranye ya. Nah, ini untuk warna kulit ini hampir sama dengan ubi madu ya. Nah, ini adalah pelangi madu yang satu. Yang kedua, warnanya itu sama ya, tapi tidak ada corak ungu yang ada di samping. Nah, itu kita bisanya membedakan kalau kita memotong seperti ini. Kalau penampilan batang, daun, kulit umbinya itu sama persis ya. Jadi kita membedakan kalau belum kita potong itu angel. Nah, jadinya harus kita potong. Nah, satu lagi untuk pelangi madu, karena kita pelangi madu mempunyai dua varian, yang lama sama yang baru. Yang pelangi madu yang satunya warnanya ini. Nah, seperti ini ya. Ungunya seperti pelangi di bagian pinggir dan tengahnya warna oranye, tapi kulitnya warnanya seperti ini ya. Kuning agak warnanya seperti ini ya, kuning ya. Tapi mempunyai serat agak kasar ya, untuk kulit yang pelangi yang satu yang awal kita tanam dulu. Karena memang keluarnya jenis ini itu bareng sama gading dong. Nah, itu ciri khas dari
ubi pelangi satu. Warnanya memang menarik sekali. Dan jenis keunggulan ini sangat bagus kita tanam di masa-masa penghujan. Karena jenis ini panennya di usia 3,5 bulan. Baru maksimal dapat kita panen ya. Tadi keunggulan dari untuk produksi kualitas rasa dan produksi umbinya begini, jos pokoknya. Nah, ini hari ini khusus spesial mengetahui bagaimana warna dari ubi jalar yang saya kembangkan saja ya. Nah, ini salah satu juga. Ini saya cuma ambil sampelnya yang semuanya yang agak kecil ya. Sing gede didol. Enggak apa-apa, yang penting warnanya sama. Nah, ini adalah jenis Papua yang asli ya. Karena Papua kita mempunyai dua variasi, yaitu Papua KW sama Papua yang asli daun lebar. Nah, ciri khas dari Papua yang daun lebar ini berserat ya. Ada muncul kulitnya yang kasar. Itu salah satu ciri khas dari Papua yang daunnya lebar ya. Untuk umbinya bagaimana bos? Oke, tak potong del. Nah, seperti ini ya. Warnanya kuning oranye dan dianya banyak muncul getah ya. Saat kita potong langsung keluar getahnya. Ini warnanya juga oranye. Nah, ini salah satu dari ciri khas ubi jalar jenis Papua yang daunnya lebar. Nah, ini dan identik kalau sudah waktu panen, belum sempat kita panen, kena guyuran hujan deras, contohnya seperti ini, akan pecah. Pecah ini tidak akan mengganggu, tapi cuma ini ya, akan besar kembali dan ini tertutup kembali. Jadi dia membesarkan dirinya kalau saat ada nutrisi yang begitu mendadak, dia akan pecah kemudian pulih. Tapi memang memerlukan waktu yang agak lama. Kalau itu saat panennya itu sudah siap dipanen, belum sempat kita panen, keguyur hujan deras. Nah, biasanya hasilnya akan pecah-pecah dulu. Kemudian kita harus menunggu agar pulih kembali. Nah, tapi kalau kita sudah tahu waktunya panen karena hujan itu langsung kita jabut semuanya, nggak masalah. Yang penting aman dari penyakit bulan. Oke. Lanjut kawan, ini masih beberapa yang akan saya spill buat kawan-kawan. Tapi aja lali, didukung channel Bang Heri Petani Indonesia, gen motivasi ini buat konco-konco makin bertambah ya. Oke, tentunya hal-hal yang sepele akan menjadi inovasi buat kawan-kawan. Mungkin kita pengen cara-cara untuk berkembang atau mengembangkan ubi jalar, atau mungkin ya berbisnis, buka gerai pengopenan, itu bisa kita lakukan dimanapun Anda berada ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini bagian yang super untuk kita kembangkan. Oke, lanjut, ini tak ambil dulu yang jenis baru ya. Nah, ini lagi kawan, jenis si gemoy ya. Si gemoy yang jadi kesayangan saya, produk terbaru. Ini panjang sekali. Kalau panjangnya ini mencapai ada 40 cm, itu sudah sering saya temukan. Tapi untuk yang saya pegang ini sekitar 35 ya. Ya lumayan besarnya. Dan keunggulan jenis ini bisa kita panen di usia 2 bulan 10 hari ya. Ini sangat unggul sekali, jenis si gemoy yang berwarna seperti ini, putih agak kuning ya. Ini kemarin saya pas panen, ini warnanya adalah putih, tapi setelah 10 hari dia kulitnya akan berubah agak kemerahan sedikit seperti ini. Nah, ini sangat unggul sekali kita kembangkan pada lahan yang banyak air, berpasir, atau mungkin jenis-jenis tempat yang ubi jalar yang lain itu kurang maksimal isinya. Ini bisa menjadi solusi salah satu keunggulan dari si gemoy ya. Gemoy yang seperti ini, karena kita gemoy ada 4 jenis. Yang paling berbeda ini yaitu warna, dan ini warna adalah kuning nih, kuning oranye yang menggiurkan. Kalau di oven ini sangat bagus, mulus, kualitas pulen, manis ya, bisa mengeluarkan madunya sampai full ya. Nah, seperti apa dalamnya? Nah, ini mungkin pada penasaran. Nah, tak potongnya dulu ya. Ada yang sudah saya potongkan. Nah,
Ini warnanya seperti ini ya. Nah, ini adalah warna dari ubi jalar yang saya tanam tadi, yaitu si gemoy. Ini warnanya adalah oranye seperti wortel. Nah, ini adalah jenis yang akan saya jadikan andalan ya. Nah, karena memang kualitas bagus sekali, kita kembangkan mulai dari jumlah produksi, waktu panen yang sangat singkat, yaitu 2 bulan 10 hari pun sudah bisa kita panen, asalkan tidak ada kendala. Maksudnya ya saat nanam itu langsung bisa hidup normal, kita pupuk, kita rawat 2 bulan 10 hari itu sudah bisa kita panen. Nah, itulah keunggulan dari si gemoy. Masih ada lagi kawan, yang satu lagi belum, kita mau nyari Papua yang KW ya. Tadi sudah Papua yang daunnya lebar, ini tak nyari dulu sing KW. Nah, ini ketemu Papua KW ya. Papua yang KW adalah Papua jenis hampir sama dengan yang tadi, yang Papua daunnya lebar, tapi perbedaannya untuk Papua KW itu lebih halus kulitnya ya. Kulitnya itu beda jauh dengan yang Papua daunnya lebar. Nah, ini kita buktikan. Nah, seperti ini. Ini mempunyai ciri khas hampir sama dengan yang Papua tadi, Papua daun lebar. Ini juga ada banyaknya getah, tapi perbedaannya adalah warna kulit ya. Kulitnya ini lebih halus, teksturnya halus, dan umbinya itu dalam satu batang ini jumlah lebih banyak ya. Bisa mencapai 15 umbi ya, tapi untuk ukuran juga standar ya. Tapi untuk Papua yang daun lebar itu identik dengan hanya mencapai 9 itu sudah maksimal, dan ubinya pun untuk KW itu lebih halus, lebih lunak, tidak lembek, lebih mantap kok rasanya. Tadi keunggulan dari Papua KW. Nah, lanjut kawan, tadi sudah sampai mana ya? Oh, gading dong yang belum. Ini nak buka dulu, bongkar gading dong. Nah, ini jenis gading dong ya. Tadi gading dong belum sempat saya bongkar. Nah, saya kita bongkar sih. Gading dong yang selalu jadi andalan. Nah, ini adalah warna gading dong. Kok agak putih ya. Nah, ini bukan putih tapi adalah warna oranye ya. Ini adalah warna gading dong yang selalu saya kembangkan di lahan. Jadinya bagus sekali untuk kita. Nah, seperti ini. Ini warna yang cukup menarik, dan kualitas di open pun wes pokoknya ndak main-main, ndak kaleng-kaleng. Bagus sekali untuk acara kegiatan apa, wes pokoknya menyenangkan lah. Nah, jadi keunggulan dari ubi jalar jenis gading dong. Nah, kita spill lur sing wes siap beredar. Nah, ini ada ubi mutiara, sampai lali ubi mutiara tak omong nih. Kok mutiara? Loh. Ini salah satu ubi andalan juga yang saya kembangkan. Nah, yang hampir sama dengan ubi mutiara yaitu Raja Madu ya. Raja Madu kita juga punya dua varian. Yang satunya berwarna merah jreng dan ungunya juga sangat banyak. Nah, penampilannya kulit umbinya itu merahnya agak merah muda ya, beda dengan ubi yang satunya tadi. Tapi untuk penampilan dalam itu hampir sama, tapi untuk perbedaannya dari apa ya, dari daun batang itu sangatlah berbeda. Jadi masih bagus kita kembangkan, dan hari ini juga saya sudah panen. Kemarin 2 hari panen terus, tapi alhamdulillah hari ini nggak bisa keluar rumah sampai kemarin. Nah, di sini lagi hujan. Ini alhamdulillah, disyukuri saja 2 hari kota Ndongko ini hujan ya.
Tadi yang belum sempat saya review ada satu lagi ya, jenis ungu cambuk. Nah, ungu cambuk adalah ungu yang kualitas super yang saya hadirkan buat kawan-kawan. Ini memang jenis ungu kita hanya mengembangkan sebagian kecil saja, karena memang produksinya di daerah saya itu kalau nanam ungu itu belum bisa maksimal, entah karena iklim atau cuaca yang lain. Jadi saya mengembangkan hanya sebatas keinginan saja ya, wes pokoknya nandur timbang nandur. Tapi ya alhamdulillah kemarin yang ternyata lumayan bagus adalah jenis ini yang saya hadirkan, yaitu yang saya kasih nama ungu cambuk. Ungu cambuk ini manis ya, bisa kita open. Tapi untuk ungu-ungu yang lain yang pernah saya tanam itu tidak bisa saya open karena tidak muncul madunya sama sekali. Tapi untuk yang ini insya Allah muncul ya. Tapi dan kualitasnya pun enak, manis. Nah, ini warna dalamnya seperti ini ya. Ini memang ungu, bener-bener ungu. Ini adalah kualitas yang saya hadirkan, jenis yang ini, ungu cambuk. Ini ungu cambuk adalah persilangan ungu Samarinda yang kita silangkan dengan ubi madu. Nah, itu hasilnya lumayan bagus, teksturnya mulus, tidak berserat, dan rasanya pun oke, manis ya. Oke kawan, sekilas dulu ya hari ini, karena hari hujan terus, wes rong dino hujan. Nah, ini hasil-hasil karena panen kemarin juga nggak sempat saya lanjutkan, padahal masih banyak. Nah ini yang sudah siap beredar. Gading dong, nah ini besar ya, ini lumayan. Ini ubi mutiara juga ada, pelangi madu dan yang lain-lain. Nah mungkin itu sebagai apa ya, pengenalan dulu untuk kawan-kawan mengenal ubi jeler yang ada di lokasi ini Bang Heri. Ya, untuk jenis-jenis yang lain ini sebenarnya masih banyak yang saya tanam dan belum sempat saya hadirkan buat kawan-kawan ya, untuk mengetahui jenisnya, warnanya apa, dan kualitasnya apa, keunggulan masing-masing itu apa ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting hari ini mengisi waktu luang karena situasi hujan, ora iso ning kebunan. Bisa apa-apa. Yang penting salam tani dulu buat kita semuanya. Sukses untuk Anda mungkin sambil beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.